Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini adalah pertemuan kedua, yaitu Kitab Ulangan dengan tema sangat spesial yaitu Shema. Ya, kita akan mendapatkan banyak berkat dari topik ini karena topik ini merupakan intisari dari seluruh hukum yang kitab para nabi dan Taurat dan semuanya. Itu asalnya dari sini. Oke, mari kita siapkan hati, pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkati malam ini agar setiap kami yang mendengar dijamah Tuhan, sehingga pikiran dan perasaan kami berubah seturut kehendak Tuhan. Mohon berkati channel gerejamu ini, juga berkati setiap kami, khususnya mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi kedua Kitab Ulangan dengan tema khusus Shema. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kita baru memasuki pembacaan Kitab Ulangan. Mulai dari pasal 1. Saya buat ringkasannya di sini. Jadi pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, Musa mengisahkan kembali tentang generasi yang baru di sebelah timur Sungai Yordan. Bapak Ibu kalau mengikuti online Bible Study ini secara urut tentu tahu yang dimaksud. Setelah berangkat dari Sinai, itu kitab Bilangan, akhirnya sampai di dataran Moab. Rutenya di sebelah kiri ini ke Kades Barnea, lalu muter ya. Sebentar, saya tuntun ya sebentar. Ya, ini adalah Gunung Sinai. Perjalanan Israel terus ke utara sampai di suatu lokasi yang namanya Kades Barnea. Kades Barnea, sebentar ini kok. Nah ya, Kades Barnea di sini. Israel mengirim mata-mata ke sini, ke Kanaan. 12 mata-mata. Lalu kembali lagi. 10 melaporkan, jangan terus. Orang-orang Kanaan itu besar-besar. Kita seperti belalang di sampingnya. Tapi 2 mata-mata yaitu Yosua dan Kaleb melaporkan sebaliknya. Allah beserta kita, jangan takut. Tapi akhirnya mengambil rute memutar di sini. Mau menempuh jalur menyeberang Edom, tapi tidak diperbolehkan oleh Edom. Lalu ke bawah, muterin Edom. Terus. Sampai ke Moab, terus sampai ke dataran Moab. Nah, disinilah Israel berkemah akhirnya. Di timur Sungai Yordan. Tentu saja sebelumnya perang di sini. Di Edrei, kemudian di Hesbon ini. Mengalahkan orang Amori, juga mengalahkan orang ini yang di Edrei ini ya. Akhirnya Israel berkemah di sebelah timur Sungai Yordan, siap untuk menyeberang. Ya. Disitulah kita sudah bahas di sensus ulang semuanya. Dihitung kekuatan tentaranya ada berapa, sebab masuk ke Kanaan menghadapi musuh. Ya. Itu di seberang Yeriko. 11 hari perjalanan dari Sinai ke Kades Barnea. Ya, itu 11 hari. Nah, mereka mengalahkan Sihon, raja orang Amori di Hesbon itu ya. Dan Og, raja negeri Basan. Ini sudah pernah kita bahas. Ini di sebelah kanan petanya. Ya. Perang di sini mengalahkan orang Amori, perang di sini mengalahkan orang negeri Basan ya. Lalu berkemah di sekitar sini. Nah, Musa naik ke gunung melihat dari kejauhan Kanaan. Ini Kanaan dari gunung Nebo. Nah, disitulah di dataran Moab itulah Musa mengulang kisahnya, apa yang telah dialami selama ini,
Karena yang dihadapi bukan generasi yang dulu, ini generasi yang baru. Yang dulu sudah mati semua karena memberontak ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ayat 9 sampai 18. Kenapa bergerak sendiri ya? Oke. Di situ dikisahkan Musa tidak dapat seorang diri memimpin bangsa itu. Masa semua perkara kecil Musa semua? Makanya dibentuklah pendelegasian wewenang. Dibagi dari kepala, dari mewakili atau memimpin pasukan 1.000 orang. Dari 1.000 itu dibagi lagi, ada yang memimpin 100 orang, 50 orang, bahkan 10 orang. Ini prinsip kepemimpinan yang terdistribusi wewenangnya, tidak terpusat ya. Kecuali kalau perkara yang sukar atau perkara yang besar dibawa ke Musa. Gitu ya. Oke, ini singkat saja. Ayat 19 sampai 40 itu cerita mata-mata tadi yang saya sudah sampaikan. Nih petanya di sebelah kiri. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengulang, sudah pernah kita bahas, yaitu serinya Kitab Bilangan sesi keempat. Ini, kita sudah bahas secara detail. Saya tidak akan mengulang lagi, ya. Oke, kita lanjutkan. Sini diulang di Kitab Ulangan, kisahnya itu. Oke. Kalah dengan orang Amori. Ketika Israel tidak mau lanjut ke Kanaan, lalu mereka sadar, mereka buat dosa. Mereka merencanakan maju perang meskipun Tuhan tidak beserta mereka, makanya mereka kalah. Dan akhirnya mereka nanti akan mati di padang pasir semuanya. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Perjalanan di padang gurun. Pasal 2 ini, Saudara. Pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22. Intinya adalah Tuhan melarang Israel menyerang Bani Esau, yaitu Edom ya. Meskipun Edom melarang Israel melewati kota mereka. Mengapa? Kalau Bapak Ibu ikut online Bible Study ini, kita sudah bahas itu. Kisahnya Yakub dan Esau itu. Esau berbaik hati ternyata. Dari kejauhan Yakub sudah ketakutan mau dibunuh Esau. Tapi rupanya ketika sudah dekat, Esau malah memeluk Yakub. Itu kita sudah kisahkan di pertemuan kita yang lalu ya. Makanya saya anjurkan Bapak Ibu harus tekun mengikuti seri ini supaya urut ya. Kalau urut itu enak bicaranya terus, nyambung terus nanti. Dan akan lengkap pengertian akan Alkitab. Ya. Oke, Tuhan juga melarang Israel melawan Moab. Mengapa? Moab itu salah satu anak Lot. Ya. Tuhan memandang Lot, jadi jangan ya melawan Moab gitu. Nah, lamanya perjalanan dari Sinai ke Kades Barnea kan tadi 11 hari. Tapi dari Kades Barnea sampai ke seberang sungai Zered itu 38 tahun. Mengapa demikian? Muter-muter tadi itu. Tidak langsung karena mereka memberontak, melawan ya. 38 tahun sampai semua generasi yang keluar dari Mesir itu mati semua, yang dewasa. Nah, sekarang yang dewasa adalah anak-anaknya, sudah dewasa. Gitu. Tuhan juga melarang Israel melawan Bani Amon. Nah, kita tahu Amon juga adalah anak dari Lot, ya. Nah, kemudian Israel mengalahkan Sihon, Og, ya. Dan pembagian wilayah sudah pernah kita bahas yang lalu. Di Kitab Ulangan diulang lagi. Kita lanjut lagi ya. Ya. Musa tidak diperkenankan masuk Kanaan. Ulangan mulai pasal 3 ayat 23 sampai 29 dan pasal 4 22. Ini sudah pernah kita bahas juga. Silahkan diulang kalau yang belum. Kalau yang belum silahkan mendengarkan di serinya Kitab Ulangan sesi 14. Ulangan ini mengulang ya. Oke, kita lanjut lagi. Musa menasihati bangsa Israel agar taat memelihara Taurat. Ya. Musa memperingatkan Israel agar melakukan Taurat dengan taat.
Jangan menambahi atau mengurangi apapun. Jangan lupa perjanjian itu yang dibuat Tuhan di Sinai itu. Ya. Jangan membuat berhala berupa apapun seperti dulu di Sinai membuat apa? Patung lembu emas. Sudah pernah kita bahas. Sebab itu ketahuilah pada hari ini, camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas bumi dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Tuhan cuma satu, Esa. Ya. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya. Itu nasihat dari Musa kepada generasi Israel yang baru. Jangan seperti bapak emaknya yang suka memberontak. Ulangan pasal 5 mengulang soal 10 firman Tuhan. Sudah pernah kita bahas juga, kita tidak akan membahas ini. Silahkan diikuti kalau yang belum mengikuti. Sesi 16 Kitab Keluaran. Ini hanya mengulang kitab ulangan itu. Nah, kita sampai ke pembahasan malam ini. Ulangan pasal 6. Ayat 1 sampai 25. Mulai dari ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ini perintah dari Tuhan. Yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Untuk dilakukan di Kanaan maksudnya, saudara. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Kan begitu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara ingat Tuhan berjanji sama siapa? Abraham, benar, Abraham, ya. Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat 4 dan ayat 5, ini istimewa. Kita harus mengerti dengan benar intinya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu satu, Bapak Ibu. Ya. Ayat 5-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam teks Ibrani dipakai kata ini, Bapak Ibu. Shema, dengarlah. Israel, artinya Israel. Dengarlah Israel. Ini Yud He Waw He ini adalah YHWH. Bacanya apa, saudara? Adonai. Inilah yang diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua ini. Ya. Nah, Eloheinu. Dari kata Elohim, Bapak Ibu tentu tahu Elohim, Eloah. Ya, itu pernah kita bahas di kitab Keluaran tentang nama Allah. Aku adalah aku, gitu ya. Nah, Eloheinu ini diterjemahkan menjadi Allah. Elohim itu terjemahnya Allah. Yang sering terjadi adalah orang yang tidak mengerti Tuhan itu ya Allah gitu. Padahal katanya beda. Tuhan itu diterjemahkan God bahasa Inggrisnya. Salah. Tuhan bahasa Inggrisnya adalah Lord. Kalau Allah atau Elohim itu God, ya. Beda tulisannya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Adonai, Echad. Echad itulah Esa. Jadi ini prinsip utama. Dengarlah hai orang Israel. YHWH itu Allah kita, Elohim kita. YHWH itu Echad, Esa atau tunggal. Gitu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan.
Ya. Nah, di kata pertama di Ulangan 6 ayat 4 itu kan Shema bacanya. Artinya dengarlah. Tapi bukan cuma asal mendengar. Bukan hanya mendengar. Maksudnya kamu yang serius dengarnya. Fokus, konsentrasi. Ayo dengerin itu, responi. Gitu. Jadi dengar di situ untuk diresponi dan ditaati. Bukan cuma ya aku denger sih gitu. Bukan. Jelas ya? Jadi bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi harus merupakan panggilan yang eksklusif bagi Israel untuk mengekspresikan komitmennya dan kasihnya hanya kepada Tuhan YHWH dengan segenap hidupnya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, ya. YHWH itu Allah kita. Tuhan itu Esa. YHWH itu Esa. Artinya tunggal, tidak ada yang lain. Itu artinya. Jadi dalam bahasa sederhana, ingat ya, gitu. Ingat ya, kamu harus mengasihi Tuhan yang cuma satu itu, tidak ada yang lain, dengan segenap hidupmu. Gitu. Shema ini secara liturgi dipakai pada masa Bait Allah yang kedua, yaitu tahun 515 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Ketika tahun 70 Masehi itu Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus yang akhirnya menjadi kaisar Roma. Bait Allah dihancurkan sampai hari ini tidak dibangun, ya. Inilah inti dan fondasi dari iman Israel. Dan yang terpenting dari semua doa-doa Yudaisme, yaitu agama Yahudi, agama Musa. Ini yang paling penting. Ya. Di zaman Bait Allah kedua itu ditulis di Zakaria 14 ayat 9, maka Tuhan, ingat ya, kalau ketemu Tuhan huruf besar semua itu artinya YHWH. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, tidak ada yang lain maksudnya. Dan namanya satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya. Oke, kita teruskan. Ya, ini dia. Shema itu artinya dengarlah, tapi tentu saja bukan cuma mendengar dengan telinga, tetapi fokus, konsentrasi, mendengar untuk melakukannya, untuk ditaati, untuk mengasihi YHWH, Allah itu, Allah kita itu, Tuhan, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan semuanya. Akal budi dan semuanya, seluruh hidup. Israel adalah Israel. Ini tadi Yud-He Waw-He, YHWH, dibaca Adonai, bukan dibaca Yehova atau Yahweh, bukan. Dibacanya harus Adonai. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar, kalau dalam bahasa Inggris Lord huruf besar semua. Ya. Eloheinu itu dari Elohim, Eloah, El sama, artinya Allah kita. Nah, itu terjemahan bahasa Inggrisnya Our God. Ya. Sedangkan Echad, Esa, artinya satu. Atau Elun. Elun itu artinya hanya yang ini. Tuhan itu, yaitu YHWH itu, hanya yang ini, nggak ada yang lain. Itu artinya. Ini cuma satu-satunya. Gitu. Jadi, ayat-ayat ini terkenal dengan nama Shema. Mengambil kata pertama di ayat itu. Ya. Jadi dengan demikian melalui Shema ini Israel diingatkan agar selalu ingat dan taat bahwa Allah mereka adalah YHWH, Adonai. Tidak ada Allah lain selain Adonai atau YHWH, tidak ada. Tidak ada Allah selain YHWH. Dan mereka harus mengasihi YHWH Adonai dengan segenap atau seluruh hidup mereka. Itu intinya dari Shema. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di kitab Ulangan, contohnya di 3 ayat ini,
jelas ditegaskan. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah. Yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 39. Di pasal 32 ayat 39, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Ini jelas sekali ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di kitab Yesaya, ini beberapa saja. Masih banyak. Contohnya Yesaya 44 ayat 6. Ya. Beginilah firman Adonai atau Tuhan. Ingat ya, Tuhan huruf besar itu artinya YHWH teks aslinya. Yud, He, Waw, He. Ya. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini hukum yang terutama loh, Bapak Ibu. Kalau orang sampai menduakan, dia punya banyak Allah, binasa dia pasti. Pasti. Ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 5. Sedangkan ayat 6-nya, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang Yesaya 45 ayat 21 ini, saya bacakan sebagian saja ya, di bagian B-nya. Bukankah aku Tuhan, Adonai, YHWH? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah atau tidak ada Elohim selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan, Nabi Yesaya menulis, tidak ada Elohim atau Allah lain selain YHWH, yang diterjemahkan Tuhan besar, yang diterjemahkan Lord huruf besar, ya. Tidak ada yang lain. Dialah juru selamat. Nah, juru selamat tidak ada yang lain kecuali itu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini Nabi Yesaya yang sedang bernubuat, menjelaskan di seluruh kitab itu menjelaskan tentang itu. Ya. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tentu ingat hukum yang pertama dari 10 firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tuhan paling tidak suka ada kamu punya ilah lain. Ya. Makanya yang keduanya, jangan kamu membuat patung yang berupa apapun, baik yang di atas bumi, yang di bawah bumi, yang di dalam laut, apapun bentuknya, dan kamu beribadah kepadanya, berbakti kepadanya. Itu sama dengan ilah lain, berhala. Apapun bentuknya, jangan pakai alasan. Ya. Tapi kalau buat patung biasa, nggak berbakti kepadanya, ya nggak apa-apa. Itu patung seni saja. Tapi kalau berbakti kepadanya, waduh, itu ilah lain. Nggak usah bentuk patung deh. Apa saja yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berbakti kepadanya, menganggap itu sebagai sesuatu yang punya kuasa, itu berhala. Jadi jangan menciptakan berhala-berhala di dalam gereja. Air ini kudoakan, berkhasiat, itu berhala. Ya, hati-hati. Berhala bahkan tidak harus berbentuk sesuatu. Seseorang yang meninggikan dirinya, sombong, tidak tahu diri, itu sedang memberhalakan dirinya sendiri. Ingat itu, berhala itu tidak harus berwujud. Justru yang tidak berwujud itu lebih bahaya, yaitu dirinya sendiri. Banyak orang tidak merasa ia menjadi berhala bagi dirinya sendiri.
sehingga ia merasa hebat, merasa berhak menyerang sesamanya, merasa pantas menduduki kekuasaan yang tinggi. Ini berhala artinya, memberhalakan diri. Amin ya saudara. Oke, kita lanjutkan. Makanya jangan pernah sombong. Ya. Oke. Syema ini adalah pengakuan iman atau credo atau syahadat bagi Israel. Yaitu disebut Shema Yisrael atau disingkat dengan kata Shema saja. Jadi pengakuan imannya orang Israel, kredonya atau syahadatnya adalah Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan tentu saja kalimat berikutnya, kasihilah dia dengan segenap yang ada padamu. Ya. Kredo ini, pengakuan iman ini diucapkan pada doa pagi dan doa malam. Setiap pagi dan malam diucapkan di agama Yahudi itu, Yudaisme ya. Nah, teks lengkapnya Shema itu termasuk Ulangan dari pasal 6 ayat 4 sampai 9, pasal 11 ayat 13 sampai 21, dan Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Itu kalau mau lengkapnya Shema itu ya. Intinya adalah mengingatkan agar Israel selalu ingat bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, seluruh hidupnya. Israel tidak diajar hukum yang terutama itu persepuluhan, tidak. Seluruh hidupmu. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, hukum yang terutama. Jadi hari ini kalau ada orang menekankan persepuluhan, salah dia. Bukan berarti persepuluhan salah, tidak. Persepuluhan hanya sebagian dari persembahan. Yang terutama adalah mempersembahkan seluruh hidup. Jangan direduksi menjadi persepuluhan, buah sulung, yang begitu-begitu, yang soal uang. Justru Tuhan maunya seluruh hidup kita. Ya. Kredo ini dibacakan pada setiap ibadah di sinagoga sebelum pembacaan Taurat, ayat-ayat yang lain. Inilah salah satu inti pesan yang disampaikan Musa sebelum mati kepada generasi baru Israel di dataran Moab. Sebelum masuk tanah Kanaan. Di timurnya sungai Yordan. Di baratnya ada kota Yeriko. Ya. Nah, karena penting, hal ini ditekankan lagi di Ulangan 10 ayat 12, pasal 11 ayat 1, ayat 13, ayat 22. Ya. Oke, kita lanjutkan. Segala sesuatu yang penting itu diulang-ulang terus di Alkitab. Perhatikan itu. Oke. Bagaimana di Perjanjian Baru? Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 8 ayat 4 tentang Shema ini. Yaitu tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Yang namanya Allah atau Elohim cuma itu. Yang mana? YHWH atau Tuhan besar, huruf besar maksudnya, atau Adonai bacanya ya. Oke, di Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak orang kalau baca ayat ini tidak mengerti. Saya jelaskan perlahan-lahan ya, Bapak Ibu, fokus ya. Allah yang Esa. Yang dimaksud Allah siapa di situ? Tentu saja Bapa. Jelas? Juru selamat kita. Bapaklah yang menyelamatkan kita. Oleh siapa? Melalui siapa? Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Ngerti nggak ya cara bacanya ya? Allah itu Esa, Bapa itu Esa. Juru selamat kita, Bapa itu.
Tapi bukan turun sendiri Bapa itu, mengutus anaknya yang tunggal. Makanya kalimatnya begini, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Jelas ya? Oke. Di 1 Timotius 2 ayat 5, lebih jelas lagi. Karena Allah itu Esa satu, Allah Bapa itu maksudnya. Maka satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Yaitu pengantaranya siapa? Manusia Kristus Yesus. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang berkata Allahmu banyak ya? Enggak, satu. Allah Bapa. Tuhan kita juga satu. Tuhan Yesus Kristus. Itu anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, siapa itu Allah? Allah Bapa. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jelas ya? Jadi jelas sekali itu. Oke, berikutnya. Tuhan Yesus ditanya, apa hukum yang terutama? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini kan diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 4 tadi maksudnya, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya. Nah, berikutnya adalah dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intinya itu dua ini aja. Kasihlah Tuhan Allahmu, jangan Allah yang lain, yang ini. Dengan segenap hidup apapun. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Itu intinya. Diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dan Imamat 19 ayat 18. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Di Markus 12 ayat 29 dan 31 juga demikian. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, di Markus ini Tuhan Yesus menyampaikan semua Israel tadi itu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus juga mengutip Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dan juga Imamat 19 ayat 18. Kasihlah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kalau ada ajaran atau filosofi yang melanggar dua ini, pasti salah itu. Karena intinya kasih Tuhan Allahmu, dan juga kasih sesama. Sesama itu tidak pandang bulu siapapun, termasuk orang yang tidak seagama dengan kita. Kasih, emang boleh kejam sama manusia lain? Nggak boleh. Jadi kalau ada yang ngajarin, wah karena nggak seagama ini nggak usah dikasihi ini. Wah itu ajaran yang salah. Sudah pasti. Ya, sederhana saja kok pembuktian kebenaran itu. Kalau melanggar hukum yang utama ini ya pasti salah itu. Nggak usah diikuti yang begituan. Nanti akibatnya manusia jadi jahat sama sesamanya. Tapi baik sama kelompoknya sendiri. Itulah kesesatan. Orang cuma mau baik pada saudaranya sendiri, ke kelompoknya sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan. Di Lukas 10 ayat 27 juga begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama sih. Ya. Oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan.
Nah, di pasal Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 perlu kita baca ini. Ayat 6 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Baik itu. Shema Israel itu harus diperhatikan, bukan cuma didengar. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak kita inti daripada segala hukum itu. Shema Israel. Ya, yang diajarkan Tuhan Yesus juga. Artinya kita harus mengajarkan kepada anak kita dengan rajin, berulang-ulang. Kalau lagi duduk, gitu, kasih tahu. Kalau lagi dalam perjalanan, diulang. Kalau lagi mau tidur, berbaring, atau apabila baru bangun, diulang terus. Rabbi Rashi yang sangat terkenal mengomentari ini artinya you shall sharpen your children. Kamu harus menajamkan anak-anakmu. Kasih pengertian mereka yang dalam. Jangan cuma luarnya aja. Banyak orang membaca Alkitab luarnya aja terus nggak ngerti. Ajari anakmu supaya tajam pengertiannya, supaya dalam. Mengerti. Ya, tanggung jawab orang tua itu. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini dia. Ada tanda di tangan, ada lambang di dahi. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Nah, yang dituliskan di tiang rumah itu dilakukan oleh orang Yahudi sampai sekarang ini. Di tiang rumah. Namanya mesusah. Isinya gulungan tulisan kitab ulangan dan sebagainya. Ya. Shema Israel ada di situ. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau tahu lebih detail tentang tanda di tangan dan lambang di dahi itu sudah pernah saya bahas secara detail di sesi 8 kitab Keluaran. Tanda di dahi dan di tangan. Silahkan didengar lagi. Ya. Iya. Kalau orang Yahudi mengartikan itu seperti ini. Patam. Jadi di dahinya itu ini ada kotak yang diikatkan, dalamnya gulungan tulisan kitab ulangan, ayat-ayat itu. Dan di tangannya nih. Ya, tanda di tangan, tanda di dahi. Itu orang Yahudi, Yudaisme ya. Oke, kita lanjutkan. Manusia itu sulit belajar. Dunia dihebohkan oleh teknologi RFID, microchip sebesar beras. Orang Kristen lalu mengkaitkannya dengan tanda di dahi dan tanda di tangan, antikris maksudnya. Yang lebih aneh, hari ini vaksin corona katanya itu ada chipnya. Ini orang-orang yang tidak belajar Alkitab tapi ngawur ngomongnya. Sekarang hoaxnya buat melalui vaksin. Jangan percaya, saudara. Ya, saya sudah divaksin 3 kali. Kalau itu ada chipnya, berarti chipnya ada di dalam tubuh saya. Terus saya jadi antikris? Kan tidak. Ingat, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Semua yang tidak sesuai dengan fakta, siapapun yang bicara, termasuk malaikat turun dari surga, apalagi manusia biasa, itu bohong. Ya, jangan percaya. Ya, yang begini ini kalau dibuat filmnya laris ini. Manusia suka sensasi, tidak suka Alkitab. Di kitab Ulangan itu jelas loh. Di ayat 13, pasal 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Hanya kepada Dia, satu-satunya Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Adonai, YHWH, atau
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Ya. Di ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan. Apakah sebagian perintah? Tidak. Seluruhnya, segenap perintah itu. Dan dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ini jelas sebenarnya. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu mengulang lagi supaya lebih jelas. Sesi 8 kitab Keluaran, tanda di dahi dan di tangan. Ya. Oke. Rabu depan kita akan lanjutkan pembacaan kita, ulangan dengan topik jasa manusia. Manusia itu suka merasa berjasa. Bahkan kepada Tuhan saja merasa berjasa. Nanti kita akan bahas ya. Bapak Ibu, jadi tentang Shema itu intinya adalah kita harus ingat bahwa tidak ada Allah lain selain YHWH, selain Tuhan huruf besar, selain Adonai. Dan kita harus mengasihi Dia dengan segenap yang ada pada kita. Kekuatan, akal budi, hati, pikiran, perasaan, dan segenap hidup kita. Itulah cinta kasih yang total. Karena Tuhan juga mengasihi kita secara total. Rela mati di kayu salib. Ya. Mari kita balas cintanya Tuhan. Jadi Shema atau kalau diterjemahkan dengarlah itu bukan cuma mendengar dengan telinga, tetapi itu merupakan panggilan. Ingat ya. Ingat baik-baik. Tuhan kita cuma satu loh. Jangan ada ilah lain. Jangan kamu datang kepada ilah lain. Ya. Cuma satu. Kita harus mengasihi Dia dengan seluruh hidup kita. Itu maksudnya. Tidak ada Allah lain selain Dia. Tidak ada Tuhan lain. Tuhannya Lord ya, selain Tuhan Yesus. Kalau mau selamat begitu. Ini ditekankan berulang-ulang. Oleh sebab itu, kitab Ulangan juga bicara soal orang tua harus mengajar anaknya. Ajarlah mereka berulang-ulang. Ketika berdiri, ketika dalam perjalanan, ketika sedang berbaring, bangun, macam-macam. Ingat-ingat itu, ajarkan terus ke anak-anakmu supaya selamat. Ikatkan itu di dahimu dan di tanganmu. Nah, sekarang malah chip, bukan. Orang Yahudi mengartikan ayat-ayat itu ditulis, diikat di kepala dan di tangan. Kenapa? Mereka harus ingat-ingat, itu lambangnya. Aku harus ingat Shema Yisrael itu. Aku harus ingat. Ku tempel di dahi, ku tempel di tangan, ku tempel di tiang pintu rumahku. Jadi bicara soal tanda di dahi dan tanda di tangan, itu bukan soal barcode ditato di sini 666 ditulis, chip disuntik, sekarang vaksin disuntik, bukan. Ya. Jangan bandel. Sukanya yang begitu-begitu. Banyak pengajar harus bertobat. Memang ada teknologi chip yang disuntik, tapi itu nggak ada hubungan dengan antikris. Teknologi ya teknologi. Tapi itu masih jauh dan tidak bakal laku kecuali sudah terbukti itu tidak berbahaya baru laku. Jangan gampang membuat statement atau kalimat atau pengajaran yang ngawur. Nggak ngerti teknologi, ngomong teknologi, chip. Chip itu hanya alat, saudara. Di dunia ini apapun bisa dipakai untuk kejahatan, bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu,
baik engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, apa saja lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah inti dari segala hukum, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang tidak sesuai dengan itu pasti salah, kepalsuan, bukan kebenaran. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Pak Winyo buat penjelasannya malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau ingin bertanya, silakan klik raise hand yang ada di aplikasi Zoom-nya. Oke, kita masuk ke penanya pertama, Bapak Joy. Silakan Pak Joy. Shalom, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak Wiknyo, mohon informasinya nih untuk Sema dan pengakuan iman rasuli, apakah ada relevansinya enggak Pak? Apakah itu bentuk pembaharuan atau tidak? Gitu, Pak. Itu aja. Tidak ada koneksi langsung Pak. Sema itu adanya di Perjanjian Lama, sedangkan pengakuan iman rasuli itu rumusan doktrin setelah membaca Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Akhirnya dirumuskan begitu. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, ya kan? Kepada Anaknya yang tunggal, kepada Roh Kudus dan seterusnya, gitu. Itu sebenarnya formula daripada inti dari pengertian. Jadi itu bagian dari ritual atau tradisi gereja aja Pak ya? Itu gereja yang membuat. Itu gereja yang membuat. Ya, baik, dengan tujuan sangat baik supaya orang yang baru bertobat langsung tahu gambar besarnya gitu. Baik Pak. Itu aja Pak, cukup. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya Bapak Gunawan. Silakan Pak Gunawan di-unmute. Ya, silakan Pak. Shalom Pak Kerja. Shalom Pak. Ya, saya ingin tanya konfirmasi istilahnya itu. Jadi istilah Shema Israel itu artinya yang letterlah itu dengarkanlah orang Israel, gitu maksudnya. Ya, letterless-nya begitu. Literalnya. Isinya adalah kredo orang Israel maksudnya gitu ya. Jadi kalimat itu menjadi kredo, menjadi pengakuan iman. Jadi yang ditaruh di dahi, tanda di dahi dan tanda di tangan itu berarti isi dari Shema Israel itu ya? Antara lain ya. Nah, tapi maksudnya kan orang Yahudi taruh di sini tuh Pak, kotak. Nah, nanti di Perjanjian Baru artinya bukan harafiah, itu figuratif. Apa yang harus ditaruh di dahi itu? Nah, semua yang kita pikirkan itu haruslah kebenaran. Di Kitab Wahyu ditulis di dahinya orang percaya ada nama Bapa dan nama Anaknya, yaitu Yesus. Artinya dipikirkan nggak, bukan tulisan letterless, bukan. Dipikirkan menjadi mindset, perenungan, pola hidup gitu. Nah, tanda di tangan artinya mesti dilakukan. Nah, itu saya bahas secara detail di itu Pak, tadi itu yang tanda di dahi dan di tangan. Nanti Bapak bisa dengar lagi. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Meme, silakan Ibu Meme. Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino. Shalom. Terima kasih atas kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini ya Pak. Dan juga Ibu Benvi, terima kasih Bu. Saya mau nanya Pak, ini tiba-tiba dalam pemikiran saya gitu ya Pak. Tuhan Yesus kan yang sudah menjadi manusia, disamakan dengan manusia. Dia kan menyungsungkan diri ya Pak ya. Yang seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 7. So, ada kaitannya juga dengan seperti yang Bapak sampaikan itu, judulnya itu Yesus dan Sema. Ya. So, gini loh Pak, Tuhan Yesus itu kan mengosongkan diri, maksudnya itu kan shutdown gitu ya. Ya. So, kenapa Tuhan Yesus mengetahui seperti bayangan-bayangan yang kejadian di Perjanjian Lama atau sebelum Masehi gitu ya Pak? Tuhan Yesus itu seperti dia tahu bayangan daripada
kejadian-kejadian yang sebelum Masehi seperti yang ini loh Pak. Kutipan daripada Ulangan itu 6 ayat 4-5 dan di Imamat 19 ayat 18 ini kan sudah diketahui Tuhan Yesus gitu loh Pak. Ya. Oke, baik. Jadi Tuhan Yesus lahir dari Maria dan Yusuf yang adalah orang Yahudi. Ketika lahir dari anak-anak, Tuhan Yesus belajar Taurat juga. Sama seperti anak-anak Yahudi. Belajar Taurat. Jadi dia tahu Taurat. Nah, kitab Ulangan tuh dia tahu. Tuhan Yesus tahu. Nah, makanya Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan itu, dari Imamat juga, karena tahu. Ya. Maksudnya seperti ada para imam-imam yang mengajari Tuhan Yesus gitu ya Pak? Iya. Oke. Semua anak Yahudi itu belajar Taurat. Jadi tahu semua itu, inti-intinya itu. Oke Pak. Ya. Oke, berikutnya. Ya, makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Linda Siagian, silakan Bu Linda. Silakan di-unmute, Bu. Ya, silakan Bu. Belum terdengar, Bu. Om Pak Wisnyo, Halo. sudah dengar? Sudah. Ya. Pak, saya mau nanyakan mengenai berhala nih Pak. Kalau Ya. kita misalnya punya sesuatu barang kesayangan, katakanlah ya perempuan ya kan suka kadang pakai aksesori, perhiasan, punya tas kesayangan, itu termasuk berhala nggak Pak? Ya, kalau cuma perhiasan itu ya nggak berhala, Bu. Nanti semua orang nggak ada yang pakai perhiasan, takut dibilang berhala. Soalnya gini Pak, ada sebagian, saya katakanlah sebagian aliran gitu ya, yang mengatakan misalnya datang ke rumah teman-teman, ke rumah kami sendiri begitu, karena kan di rumah kita juga ada patung, oleh-oleh dari mana gitu kan. Mereka menganggap kita ini udah berhala gitu, karena menurut mereka itu di barang patung itu atau di sesuatu barang seni itu ada jiwanya. Itu bagaimana tuh Pak? Ya itu mereka ngarang-ngarang, Bu. Mana ada patung punya jiwa? Yang punya jiwa itu cuma manusia. Ya menurut saya juga begitu, tapi kan banyak yang punya pemikiran seperti itu ya. Ya biarin saja, Bu. Biarin saja orang berpikir macam-macam. Seperti orang berpikir chip disuntik melalui vaksin, kan aneh. Biarin aja. Orang nggak mau percaya ya terserah. Kita sampaikan kebenaran saja. Mereka itu patung dibilang setan, roh setan. Tapi dirinya sendiri angkuh, sombong, pelit. Itu berhala itu. Mengerti ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, jadi banyak orang salah. Ini salah, itu salah, nyerang orang begini-begini. Dirinya itu berhala. Kalau dia sombong, pelit, menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, itu berhala namanya. Patung itu bisa apa? Patung itu nggak bisa apa-apa. Jangan kamu membuat patung dan berbakti. Kalau nggak berbakti ya patung biasa. Saya mau tanya, rumah ini patung bukan? Termasuk kan bangunan ya? Iya. Ya sesuatu yang dibuat. Iya. Nggak sama dong. Iya. Kan ada orang yang memuja rumah. Ada. Ya berarti berhala. Kalau nggak dipuja, ya enggak. Begitu, Bu. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Bapak Cornelius. Silakan Pak Cornelius. Di-unmute, Pak. Iya. Selamat malam Pak Wegyo. Selamat malam, Pak. Mau tanya nih Pak. Ya. Saya kan sering mengkritisi orang-orang yang sering mengatakan nama Sang Allah itu Yod-Heh-Vah-Heh itu dengan kata Yehova itu Pak. Oh iya. Jadi kata mereka itu Pak, dalam ajaran di Samaria mereka menyebut Allah itu Yehova katanya Pak. Apa itu ada datanya Pak? Oke, pertanyaannya itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Jadi sebenarnya teks asli Alkitab itu pakai huruf Yud He Waw He atau Yud He Vav He sama. Ya. Nah, itu tidak ada huruf hidupnya Pak. Iya. Nah, huruf hidup itu ditambahkan oleh para rabi sekitar tahun 500 sampai 1000-an Masehi, ya. Sehingga kita sekarang mempunyai teks Alkitab yang ada
tanda vokalnya yang namanya nikut itu. Nah, tanda vokalnya itu Yehova itu dapat tanda vokal Shewa namanya. Shewa itu bacanya E. Jadi ya E. Jadi kalau orang bicara Yahweh pasti salah. Kalau nikutnya kan Yehova kan? Nah, kalau nikutnya kan Yehova. Ya, sepanya kan Adonai. Iya, ada yang Yehova, ada yang Yehova. Yehova. Iya. Ya. Tapi itu bukan untuk dibaca, Pak. Iya, tulisannya aja, nikutnya iya, ya. Betul. Itu nikut itu ada catatannya, Pak, di samping teks itu. Ini untuk dibaca Adonai. Gitu, Pak. Sepanya kan Adonai kan? Ya. Iya. Tapi kan menurut mereka tuh orang-orang Samaria katanya menyebut Allah itu dengan sebutan Yahweh. Nah, itu bingung lagi aku. Oke. Kalau menurut katanya, kita nggak usah bahas, Pak, kalau katanya. Iya. Tapi mereka nggak bisa. Kalau mau harus sampaikan buktinya, jangan katanya. Saya minta buktinya, mereka nggak bisa menunjukkan. Nah, ya udah. Tapi juga saya heran juga, Pak. Banyak pendeta-pendeta yang bertitel doktor juga ikut-ikutan juga menyebut nama dengan nama Yahweh. Ya. Apakah mereka? Nah, makanya Pak, ini sebenarnya kalau menurut teks bukan Yahweh. Kalau menurut teks ya, bukan Yehova juga. Tapi kan banyak orang menyebutnya Yahweh, Yehova. Kalau saya ketemu yang begitu, saya nggak akan salahkan loh. Lah, panggilan itu Tuhan memang punya nama apa? Aku adalah aku. Iya. Kan begitu ya? Jadi nggak usah meributkan soal nama sih sebenarnya. Cuma apakah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan di Hosea 6 ayat 4 itu, Pak? Iya. Hosea 6 ayat 4 bunyinya apa, Pak? Binasalah umatku yang tidak mengenal Tuhan, apa itu salah, Pak? Hosea 6 ayat 4 ya. 6 ayat 4 ya. Iya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Itu ya, Pak. Bukan ini, Pak. Bukan ya. Bukan. Hosea 4 ayat 6 mungkin, Pak. 4 ayat 6. Yeah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, dengan mereka menyebut nama Allah dengan sembarangan itu, apakah tidak bertentangan dengan ayat itu, Pak? Itu yang dimaksud menyebut itu bukan menyebut pronunciation-nya, Pak. Lafalnya, bukan. Gitu ya? Bukan. Oh, itu lafalnya salah tuh, masuk neraka. Bukan, Pak. Bukan. Iya. Yeah. Jangan sampai ada orang yang ngomong sama saya gini, jangan sebut Yesus. Namanya Yeshua. Loh, kok aneh ini? Yesus kan dari bahasa Latin kan? Yesus bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani. Yunaninya kan Yesus. Iya. Itu. Nah, itu aneh-aneh begitu, Pak. Ya, yang begitu kita nggak usah ikut lah. Yang dinilai Tuhan tuh bukan soal kita nyebutnya benar apa enggak. Yang dinilai Tuhan itu bukan orang yang menyebut yang benar. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang menyebut Tuhan yang masuk kerajaan surga, bukan. Bukan orang yang menyebut Yahweh yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang menyebut Yehova yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendaknya. Jelas ya, Pak? Jadi kalau orang menyebut Yehova atau Yahweh, saya juga nggak masalah kok. Bukan sesat itu, enggak. Cuma tidak sesuai dengan teks. Gitu aja. Aslinya ya? Ya, gitu aja. Iya, oke. Kalau menyebut nama Allah dengan nama Yesus, Pak, apa itu benar, Pak? Loh, nama Allah kita? Yesus katanya. Betul nggak tuh? Anak Allah yang tunggal itu Yesus. Iya, tapi kalau nama Allah itu kan bukan Yesus, Pak. Allah itu ada Allah Bapa. Iya. Memiliki anak. Iya. Itu Tuhan Yesus, gitu. Iya. Tapi kalau menyebut nama Allah Yesus langsung kan itu keliru kan, Pak? Kita harus menyebut Yesus itu Tuhan. Ya anak. Iya, Tuhan aja. Atau anak Bapa di surga yang tunggal, anak Allah yang tunggal. Iya. Oke. Jadi kalau ada yang menyebut gini, Yesus itu Allah. Ya betul, tapi bukan Allah Bapa. Betul. Tapi Allah anak. Ya, gitu aja, Pak. Menjadi manusia. Oke, Pak Wisnu, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya, silakan. Baik, selanjutnya Bapak Rafli Rinaldi, silakan, Pak. Ya, selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam, Pak. Tadi berhubungan dengan Bapak tadi ya, mengenai sebutan Allah Bapa, Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Saya tidak pernah menyebut Allah Roh Kudus, Pak. Ya, justru itu Pak. Makanya saya mau bertanya ini. Ya, banyak saya dengar
hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen menyebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau menurut saya pribadi Pak ya, ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita menyebut Allah, kan itu berarti 3 pribadi itu menjadi satu, kan begitu Pak ya? Ada skemanya kan, Allah di tengah-tengah, kemudian Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Nah, kalau kita menyebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu sama saja kalau orang akan mengatakan, kalau gitu lu punya 3 Allah dong kalau gitu. Ya kan Pak? Nah, apakah ini adalah salah kaprah Pak? Sebab di dalam Alkitab pun kita tidak akan mendapatkan ada penulisan seperti itu, Allah Bapa, Allah Anak, ataupun Allah Roh Kudus. Yang ada adalah Anak Allah. Nah, bagaimana Pak Wisnu? Ya. Jadi begini, kalau saya disuruh menjelaskan, itu pakai Alkitab saja. Alkitab menjelaskan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di situ konteksnya adalah Allah Bapa. Ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Betul ya? Ya. Jadi, karena Allah itu Esa, yaitu Bapa itu Esa, maka Esa pula pengantaranya. Yang diutus pasti cuma satu juga, nggak banyak. Yaitu manusia Kristus Yesus. Gitu kan? Ya. Tetapi, setelah itu kan Tuhan naik ke surga tuh. Aku akan mengirim penolong yang lain bagimu. Roh Kudus. Udah, begitu. Nggak usah Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ngarang. Nah, ini dia Pak. Ini yang dia benar adalah Allah Nah. Bapa, Anak Allah Anak. yang tunggal, yaitu Tuhan Ya, Yesus, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Jangan ditambah-tambahin Allah Roh Kudus, nggak ada. Ya. Gitu Pak. Ya, saya sependapat dengan itu Pak. Ya. Lalu yang kemudian yang kedua Pak ya, tadi juga Bapak ada singgung mengenai Matius 22 ya, mengenai hukum kasih Pak ya. Ya. Ini kita ngomong lagi kembali beberapa waktu yang lalu kita sudah singgung mengenai hukum Taurat Pak ya. Ya. Kalau di Matius 22 itu kan dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu kan bergantung kepada hukum kasih itu Pak ya. Ya. Sedangkan di Markus lebih jelas lagi Pak, lebih tegas lagi bahwa tidak ada hukum yang paling utama dibandingkan hukum yang ini Pak ya. Ya, Hukum betul. kedua hukum ini kan. Benar. Ini kan sama juga dengan kalau saya mengatakan bahwa hukum Taurat itu memang sudah tidak ada. Nah, ini banyak juga hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen yang lain tuh masih percaya bahwa hukum Taurat itu masih ada. Kalau saya pribadi Pak, hukum Taurat itu sudah tidak ada. Ya kan? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, itu kan Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Artinya apa? Saat itu juga hukum Taurat itu sudah ditiadakan. Apakah betul ini, Pak? Oke, ini harus dijelaskan secara lengkap. Jadi sebenarnya Rasul Paulus menulis dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Tuhan Yesus, hukum Taurat dibatalkan dengan seluruh peraturannya. Kan begitu? Betul. Tapi di kitab yang lain Rasul Paulus juga menulis, sekali-kali aku tidak membatalkannya, tapi meneguhkannya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus tahu yang batal yang mana, yang diteguhkan yang mana. Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak hukum Taurat, membubarkan, bukan. Tapi untuk menggenapi atau menyempurnakan. Contohnya nih Pak, hukum Taurat yang dimaksud itu adalah 10 hukum Tuhan itu, firman Tuhan, dan yang menjadi 613 aturan Taurat. Nah itu batal, 613 itu. Itu buatan para rabi soalnya. Nah, tapi kalau inti dari 10 firman, itu pasti benar, tetap. Memangnya kita boleh mencuri? Kan enggak. Boleh membunuh? Oh, lebih sempurna sekarang. Kalau kamu benci saudaramu, kamu sudah membunuh. Gitu. Ya. Kalau kamu mengingini, kamu sudah berzina dalam hatimu. Nah, Tuhan Yesus menyempurnakan, Pak. Kalau dulu Sabat hari Sabtu, sekarang bukan cuma hari Sabtu. Sabat yang sebenarnya itu Kristus. Kamu harus berhenti. Berhenti jadi manusia duniawi. Harus hidup di dalam Kristus. Itu Sabat, perhentian, Sabaton. Gitu, Pak. Jadi 10 firman disempurnakan, tapi aturan Taurat, sunat dan sebagainya itu nggak usah. Korban bakaran nggak usah, nggak perlu lagi. Gitu. Jelas ya, Pak? Ya, tapi kalau di dalam hukum kasih itu kan sebenarnya Pak yang 1 sampai 4 itu sebenarnya sudah ada tercakup di dalam hukum kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu kan Pak ya. Betul. Sedangkan yang 5 lagi itu kalau kita sudah mengasihi sesama manusia maka tidak akan ada lagi jangan membunuh, jangan mencuri, itu kan sudah pasti tidak ada lagi Pak. Betul sekali. Saya sih pendapat saya begini Pak, tidak mungkin ada 2 hukum yang berlaku Pak. Ketika hukum kasih ini berlaku, otomatis hukum Taurat mestinya sudah tidak berlaku Pak. Ya betul, kan? betul. Nah,
orang banyak mengambil di Matius 5 ayat 17 sama 18, Pak. Janganlah menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini masuk semuanya sebelum terjadi ini adalah sebelum Yesus mati, kalau menurut saya, Pak. Jadi selama Yesus tidak mati, maka hukum Taurat ini akan tetap ada. Tetapi ketika Yesus mati, maka tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan matinya, ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya. Nah, seperti itu, Pak, pengertian yang saya tangkap, Pak. Jadi, ya bagi saya, hukum Taurat itu sudah tidak ada ketika Yesus mati. Yang berlaku adalah hukum kasih, di mana hukum kasih ini sudah ada di dalamnya hukum Taurat itu, Pak. Yang 10 firman Tuhan itu, Pak. Itu benar. Jadi gini, kita jangan hidup di bawah hukum Taurat. Karena Rasul Paulus menulis kan, kamu jangan hidup di bawah hukum Taurat, tidak di bawah kasih anugerah, hukum kasih, hukum anugerah, kan gitu ya. Nah, orang tertentu yang cuma milih-milih ayat, yaitu tadi, Pak, Matius ini, Matius itu, aku datang bukan menghancurkan atau menghapus. Ya, itu selalu jadi pun tidak. Ya, Pak. Tapi begini, itu buktinya sederhana. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu jelas. Emangnya Alkitab bisa salah? Nggak bisa. Yang berarti dua-duanya benar, Pak. Tidak ada yang dihilangkan dari ayat Alkitab, nggak ada. Ya, betul. Tapi Taurat dibatalkan. Karena Taurat itu bukan yang ayat Alkitab ini. Taurat ini yang 613 peraturan tadi. Yang sunat lah, korban bakaran lah, begini, begitu. Itu nggak usah. Sekarang kita seperti yang dinubuatkan, aku akan menaruh hukumku di akal budimu. Sudah bukan ritual lagi. Bukan cuma itu aja, Pak. Kalau menurut saya, kalau hukum Taurat itu kan lebih kepada jasmani, Pak. Lebih kepada perbuatan. Kalau kita mengingat di Ulangan 6 tadi itu, Ulangan 6 yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan ini kan berarti jasmani, Pak, ya kan? Ya. Nah, ketika masuk di Matius, itu kan jasmani itu kan dihilangi, Pak, diganti dengan akal pikirmu, Pak. Jadi mindset sekarang jadinya, Pak. Ya, tapi para rabi mengartikan itu tidak hanya jasmani juga sih, Pak. Harus seluruh hidup, gitu ya. Cuman tulisannya memang begitu. Nah, yang pasti gini, hukum kasih itu bukan berarti hukum Taurat lalu semuanya nggak berlaku, bukan. Hukum kasih ini sudah mencakup hukum Taurat juga. Ya, sudah mencakup, betul. Tapi ada banyak yang nggak dipakai, kayak hukum korban bakaran, seperti aturan bait Allah, seperti itu udah nggak pakai semua itu, Pak. Gitu ya. Ya, maksudnya udah disempurnakan gitu loh, Pak. Ya, sama juga dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, dulu kan ada PSBB, Pak. Sekarang kan udah nggak berlaku, diganti dengan PPKM. Kan seperti itu, Pak, jadinya. Ya, benar. Betul, Pak. Saya sudah khotbahkan itu 2 kali bahkan dengan judul yang berbeda. Taurat disempurnakan. Gitu. Ya, benar, Pak. Betul sekali. Ya. Oke, thank you, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati, Pak. Ya, berikutnya. Selanjutnya Bapak Joko Siswanto, silakan Pak Joko. Pak Joko, silakan. Salam, Pak. Shalom. Ini menarik sekali, Pak, karena Bapak tadi menyinggung tentang Ulangan 4 ayat 6 ya. Saya tahu saya kan juga dengerin apologet begitu. Ulangan 6 ayat 4, Pak. Ya, Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ya. Dalam Esa itu satu itu dalam bahasa Ibrani itu ada 2, Pak, Yahid dan Ehad gitu. Ya. Nah, ini kalau saya ngikutin apologet itu kan dalam diri Yahweh itu ada hakikat Allah. Allah itu ada firman yang kekal dan roh yang kekal, itu adalah satu pada mulanya gitu. Nah, bersama-sama itu nggak bisa pisahkan begitu, karena itu kekal. Jadi metafisika kita, pikiran kita harus manajemen bahwa Allah itu kekal begitu, nggak di ruang fisik, Pak. Betul. Nah, yang jadi masalah tadi Bapak menyinggung tentang agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, emang jadi dilema atau perdebatan di mana pada saat Yesus hidup, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah begitu loh. Dan ini hal yang alasan yang nggak bisa diterima. Sebentar, Pak. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, nggak pernah. Oh iya, betul. Dia Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Itu ya. Betul. Dalam diri Yesus
ada dua natur, yaitu natur manusia dan natur Allah, begitu. Oke, naturnya sih oke. Terus? Nah, betul. Jadi manusianya bisa rusak, makanya dia datang itu sebagai utusan, begitu, Pak. Sebagai utusan, sebagai anak. Itu adalah sebutan yang paling enak, yang paling indah untuk kedekatan dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu, gitu, Pak. Ya. Nggak bisa dipisahkan. Satu Bahkan, itu bukan berarti aku adalah Bapa loh, bukan loh. Betul, betul. Ya, bahkan Timotius mengatakan, tunjukkanlah Bapa padaku, katanya begitu. Ya. Timotius, kau udah lama kan nggak kenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, kau pengen tahu Bapa ya, kau lihat aku, begitu. Ya. Ini jadi pertanyaan saya, Pak. Apakah logika atau kan rabi-rabi Yahudi ini, Pak, mohon maaf nih Pak, sana kan belum tahu Pak, belajar lebih dalam lagi tentang budaya Yahudi, Pak. Iya. Bahkan ini kan banyak Pak, bahwa kebangkitan Yesus juga sampai yang penjaganya disuap. Sampai detik ini itu sampai berita itu tersebar. Itu mayat Yesus diambil oleh muridnya, begitu. Ya. Nah, indikator-indikator ini saya melihatnya begini Pak. Mau menanya nih Pak, apakah alasannya karena dia ini pinter-pinter. Yahudi ini bangsa pilihan yang luar biasa, yang sudah dipilih Tuhan. Apakah dia terlalu underestimate atau terlalu tinggi, dia merasa bangsa yang luar biasa sehingga menerima keberadaan si Yesus itu, utusan Yesus sebagai juru selamat Mesias yang sudah dijanjikan dalam Taurat. Sudah banyak diceritakan bahwa penggenapannya ada 300. Itu penggenapan Yesus dibuktikan di Perjanjian Baru. Itu alasannya apa Pak? Apakah dia terlalu pintar gitu Pak? 140 mengerti. Sehingga dia nggak ini Pak? Ya, mengerti. Mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Gitu kira-kira ya. Betul. Ini menjadi satu tema tesis dari mahasiswi yang saya lagi bimbing. Itu tentang hal itu, Pak. Jadi, mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Nah, ini dia. Yang ada banyak faktor, Pak. Yang pertama, karena orang Yahudi ini membayangkan Mesias itu tidak seperti Yesus yang anaknya tukang kayu. Mereka membayangkan Mesias itu nanti membangun kerajaan Israel di bumi seperti dulu Daud dan Salomo. Itu luar biasa gitu. Ya, lu ini kok jadi tukang kayu begini? Nggak sesuai. Iya, terus kok dia bergaul dengan pelacur, bergaul dengan orang berdosa, orang dosa ini? Jadi nggak sesuai harapan, Pak. Makanya nggak percaya. Nah, itu sebab utamanya. Kalau yang zaman sekarang, karena nggak percaya Perjanjian Baru. Dan penggenapan firman juga digenapi Pak, kalau nggak salah di Perjanjian Baru, walaupun mereka membaca Taurat Musa, mata mereka terselubung karena itu ditutup ya. Apakah hal-hal seperti itu penggenapan firman itu betul-betul terjadi gitu Pak? Itu faktanya Pak. Itu faktanya. Orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus itu menolak Perjanjian Baru, Pak. Betul. Kalau sudah menolak Perjanjian Baru ya tidak ada cerita. Apa yang terjadi, firman Tuhan itu semua yang dibicarakan terjadi begitu loh Pak. Iya, gitu benar. loh. Bangsa pilihan bisa dihilangkan. Iya. Gitu loh, bisa dihilangkan kalau dia bahkan itu jadi dalam 1 Petrus ya, Mimat Rajani gitu loh. Jadi bangsa ke seluruh bangsa gitu loh. Iya. Keselamatan itu dari Israel, dari bangsa Yahudi gitu loh Pak. Iya, benar Pak. Mantap. Ya itu Pak. Jadi pergumulan saya Pak. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak Agusteo, silakan Pak. Pak Agus. Ini kelihatannya terakhir nih ya, nanti ya. Iya, Oke. shalom. Ya, Pak. Silakan, shalom. Bu Stevi, shalom. Pak Wignyo. Ya. Terdengar suara saya, Pak? Ya, jelas Pak. Ya, saya jadi hafal kredonya Pak. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Waduh. Nah, ini kredo ini berlaku untuk bangsa Israel aja atau untuk kita, Pak? Oke. Pada mulanya Musa bicara hanya kepada bangsa Israel pada mulanya. Tetapi ketika zamannya Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang terutama? Yaitu berarti berlaku buat siapa? Semua orang. Itu. Kita sekarang hukumnya tetap sama, Pak. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap semua yang ada pada kita dan kasih sesama. Seperti mengasihi diri sendiri, sama persis. Iya. Oke, yang kedua, Pak. Ya. Ini mengenai pengakuan iman. Itu menarik sekali karena ada beberapa gereja di poin ke-11 kalau tidak salah ini kebangkitan daging. Yang benar itu kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati, Pak? Sebenarnya
orang mati itu dibangkitkan secara fisik, secara daging. Jadi istilahnya kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging sama aja. Jadi dagingnya hidup lagi, tubuhnya gitu. Daging itu kan tubuh sebenarnya. Tubuhnya hidup lagi, kebangkit lagi. Nah gitu. Jadi kebangkitan itu bukan kebangkitan roh. Seperti kebanyakan orang mikir, yang bangkit rohnya. Bukan. Kalau rohnya bangkit ya waktu mati sudah keluar rohnya, masih hidup rohnya. Tapi nanti bangkit itu artinya hidup lagi. Tapi dengan tubuh yang baru. Sehingga nggak bisa mati lagi. Gitu Pak. Ya, ini pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, Pak. Oke. Allah Bapa itu wujudnya roh ya, Pak? Ya, betul. Oke. Jadi, untuk supaya kita melihat Tuhan, gambarannya dari anak Allah itu ya, Yesus itu ya. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Kenapa? Kita nggak bisa lihat Bapa langsung. Kita lihatnya Tuhan Yesus. Nanti di kerajaan surga, yang tampil Tuhan Yesus, yang menjadi rajanya. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan berkati. Saya kayak ujian aja nih. Baik, malam ini selesai ya, Tuanti ya? Loh, ada satu lagi. Satu lagi, oh silakan. Oke, silakan Pak Nanang. Pak Nanang, silakan. Atau Ibu? Oh ya, Pak Nanang, ya. Malam Pak. Shalom. Shalom, Pak. Menarik, saya melanjutkan yang tadi ya, saya melihat tadi dikatakan ya kita sama-sama belajar lah. Terima kasih buat saya dan Putin Pamit Melama juga bahwa Allah itu kan Bapa itu kan sebetulnya roh ya, dan boleh dikatakan di Galatia adalah dia itu hampir tidak terhampiri ya, tinggal dalam terang yang tidak terhampiri. Nah, saya hanya mau menanya saja Pak, kenapa? Artinya kan kalau roh itu genderless ya Pak ya, kita tidak tahu. Tapi kan dari penciptaan manusia, dari kejadian itu ada Adam dan Hawa, artinya pria dan wanita, ya kan? Gitu kan. Nah, tapi kenapa penyebutannya Bapa itu? Apakah karena itu mengandung paternalistik sehingga lebih disebut sebagai Allah Bapa gitu itu ya. Oke, baik. Yang kedua, yang saya mau satu dulu Pak, nanti saya lupa pertanyaannya. Iya. Ya. Itu istilah Bapak itu memang ada terpengaruh oleh patriark ya, budaya patriark juga sih. Jadi sebenarnya nggak ada gendernya. Roh itu kan tidak bergender. Itulah sebabnya di Kitab Wahyu itu ada wanita yang berselubung matahari. Nah itu ada yang menafsir itu adalah Allah Bapa Pak. Nanti orang yang nggak biasa gini, lu kok wanita? Lah, roh itu tidak bergender. Gitu, ya. Oke. Yang saya setuju, Pak. Makanya saya banyak terima kasih karena banyak hal yang saya ngikutin ini banyak dibukakan ya, Pak ya. Terutama kita Wahyu, kita Kejadian itu saya baca berulang-ulang itu. Terus yang kedua, Pak, penyebutan kalau kita lihat di Roma 8, 14, 15, 16 lah atau di Matius itu kan sebetulnya penyebutan kita disebutnya karena sebutnya Yesus itu adalah anak Allah, kemudian juga kita sebutnya anak-anak Allah ya Pak ya. Nah saya hanya mau mengatakan, tapi kan ini jadi ya ini terminologi ya, latah atau tidak kan kalau di gereja kan lebih banyak sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan gitu kan sebetulnya kan. Nah terminologi maksudnya secara ininya kalau melihat secara historiologinya sih, kalau menurut saya ya, pandangan saya lebih tepat kalau kita disebut anak-anak Allah. Kalau menurut atau bagaimana Pak maksudnya begitu? Baik. Yang jelas menurut terminologinya kita adalah anak-anak Allah. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pernah nggak ada anak Tuhan? Nggak ada di Alkitab. Oh, setuju saya Pak. Karena Tuhan Yesus tidak punya anak. Yang punya anak adalah Bapa di surga. Nah, itu Pak, saya setuju. Maksudnya kan tetapi begini. Bapa di surga itu kan bisa juga mengenakan nama Yod He Waw He tadi. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan Tuhannya huruf besar tuh. Jadi kalau anak Tuhan huruf besar itu benar juga, cuma nggak pernah ada orang ngomong gitu. Kalau orang anak Tuhan itu seolah-olah anak Tuhan Yesus. Nah, kalau itu salah. Ya. Oke Pak, thank you Pak. Clear Pak, jelas. Itu yang saya pertanyakan juga. Maksudnya kan kadang-kadang kita teknologinya banyak yang mengacu yang kedua, seakan anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Padahal kan sebetulnya kita harusnya dari credo yang Ulangan 6 ayat 40 jelas dong. Kita juga setuju kalau dari tetangga kita ngomong Allah tidak diperanakan, dan ya memang betul. Siapa yang memperanakan? Tuhan tidak diperanakan, betul. Setuju. Kita tidak usah
berdebat soal itu dari kredo itu juga udah jelas tuh Pak. Betul. Memang ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Tuhan Yesus gitu jelas. Betul. Oke Pak, clear bagi saya. Thank you Pak. Oke, Tuhan berkati. Akhirnya selesai juga. Terima kasih Twenty dan seluruh teman-teman. Malam ini kita selesaikan ya Twenty ya. Sudah kan? Iya Pak. Iya Pak. Baik. Baik, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh mengerti, semakin hari semakin dalam, dan kami menjadi tajam, ditajamkan oleh firman-Mu. Biarlah kami hidup, di sisa umur hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan selama ini, tapi kami mau dipakai Tuhan di bidang kami masing-masing. Apa yang dapat kami lakukan? Biarlah kami menghidupi Shema ini di dalam hidup kami. Mengasihi Tuhan dengan seluruh yang ada pada kami. Juga mengasihi sesama kami. Dimulai dari lingkungan yang terdekat. Keluarga kami sendiri, orang tua, istri, anak-anak, saudara. Bahkan sampai orang yang belum kami kenal. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Dan juga berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dan mengerti dan melakukannya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.